teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Banua dari kelas 9A SMP Negeri 2 dan Masyarakat Gunung Sitoli Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perekaman dari era akustik sampai dengan di era digital. Mata pelajaran seni musik, guru pembimbing adalah lagu SPD. Saksikanlah video berikut ini. Perekaman di era akustik sampai era digital. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu perekaman. Perekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek. 1. Perekaman akustik. Metode perekaman akustik banyak dilakukan pada akhir 1800-an menggunakan fonotograf. Fonotograf ditemukan oleh Edward Leon Scott di Martinsville 1817 sampai 1879. Seorang pencetak dan penjual buku kebangsaan Prancis. Alat ini merekam suara dengan membuat coretan pada jelaga hitam yang melapisi permukaan. Fonotograf terdiri dari corong berbentuk kerucut dan penutup fleksibel di ujung kecilnya. Corong berguna untuk menangkap bunyi akustik dan stylus akan bergerak mengikuti getaran, membran, hingga mengenai sebuah rong silinder yang terbuat dari lilin. Gerakan stylus meninggalkan pola tertentu pada permukaan lilin yang merepresentasikan gelombang bunyi yang ditangkap. Fonotograf hanya bisa merekam, tidak bisa memutar ulang kembali rekaman. Edward Leon pernah merekam lagu yang berjudul Au Clair de la Luna. Rekaman ini baru ditemukan pada tahun 2008 dan diputar hampir 150 tahun sejak rekaman itu dibuat. Berikut hasil rekamannya. Setelah itu, fonotograf pun diubah lagi dan disebut dengan gramofon atau fonograf. Gramofon merupakan alat pemutar rekaman yang ditemukan Emil Berliner, seorang imigran Jerman Amerika. Berliner mematenkan gramofon pada tahun 1887. Thomas Alva Edison juga pernah mencoba membuat gramofon pada tahun 1877. Ia menggunakan jarum pemutar piringan hitam pada silinder kertas timah. Gramofon memiliki bentuk seperti meja putar dengan turntable dan stylus. Gramofon tidak hanya dapat merekam tetapi bisa memutar ulang rekaman dan menggunakan piringan hitam atau long play. Cara kerja gramofon yaitu suara yang kita keluarkan akan mengeluarkan gelombang suara yang dapat memberi getaran pada membran diafragma, kemudian bergetar hingga menggerakkan jarum. Jarum lalu menggoreskan pola gelombang suara yang kita keluarkan. Kemudian, gelombang suara akan direkam pada silinder tersebut. Ketika silinder diputar balik, ia akan mengeluarkan suara yang sudah direkam. 2. Perekaman elektrik. Jika sebelumnya corong pada fonotograf dan gramofon berperan sebagai penangkap bunyi akustik, kali ini mikrofon yang berfungsi untuk menangkap bunyi akustik dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik guna diproses dalam perekaman. Metode tersebut disebut perekaman elektrik. Hal itu menjadi sebuah kemajuan karena daya tangkap terhadap musik yang sebelumnya sulit direkam karena suaranya tidak beresonansi dengan baik di corong, dapat direkam menggunakan mikrofon dengan metode elektrik. 3. Perekaman magnetik. Perekaman magnetik bermula ditemukan magnetic tape pada 1940-an di Jerman oleh Fritz Reiflumer. Pada awal perkembangannya, metode perekaman magnetik menggunakan reel tape sebagai media penyimpanan data audio. Bentuknya berupa gulungan pita magnetik dengan ukuran yang cukup besar dan tidak praktis. Metode perekaman magnetik dilakukan dengan menuliskan data bunyi ke pita secara magnetik. Pita yang memiliki banyak partikel magnetik menyebabkan bunyi bergemerisik yang disebut hiss. Istilah hiss digunakan untuk menggambarkan noise atau bunyi berisik yang muncul pada data-data audio. Di awal tahun 1960-an, perusahaan Philips mengembangkan tape dengan ukuran yang lebih kecil, praktis, dan ringkas. Temuan itu dikenal dengan compact cassette. Compact cassette atau pita kaset adalah pita magnetik yang bisa merekam dan menyimpan data dengan format suara yang umumnya berupa lagu.
Kata kaset berasal dari bahasa Prancis yakni cassette, yang berarti kotak kecil. Kaset merupakan format paling umum yang digunakan dalam industri musik pada tahun 1970 sampai 1990-an. Kaset pertama kali diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963 di Eropa dan tahun 1964 di Amerika Serikat dengan nama Compact Cassette. 4. Perekaman digital. Metode perekaman digital diawali dengan kemunculan metode konversi suara akustik menjadi sinyal digital. Pada tahun 1980, perusahaan Philips mengenalkan teknologi compact disc atau CD sebagai media penyimpanan data digital. CD merupakan cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Sejarah digital dimulai dari paten yang diajukan oleh James Russell pada tahun 1966. Pada tahun 1983, CD dan pemutarnya diperkenalkan di Amerika Utara dan Eropa. Pada tahun 1984, Denon dan Sony memperkenalkan CD-ROM kepada publik. Dari ulasan mengenai teknik perekaman dari masa ke masa, kita dapat memahami bahwa setiap era memiliki metode perekaman yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi perekaman. Semakin canggih metode perekaman, semakin baik pula kualitas audio yang dihasilkan. Namun, di balik setiap kelebihan suatu teknologi terdapat pula kekurangan dan polemik yang meliputi.